Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya memenuhi tugas besar statistik, yaitu menyusun tabulasi data dari data Excel ke SPSS dan nanti diuji melalui SPSS. Ini untuk data tampilan dari Excel. Saya memiliki 3 variabel. Yang pertama motivasi itu memakai variabel X1.1 sampai X1.5. Untuk variabel kedua kepuasan upah saya memakai X2.1 sampai X2.5. Untuk variabel ketiga di kinerja itu memakai Y1.1 sampai Y1.5. Nah, untuk di sini nanti data yang diambil dari kuesioner kita copy terus dimasukin ke SPSS. Kita masuk dulu di SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kan udah ada nih, ininya variabelnya ditulis di sini variabelnya dari X1.1 sampai X1.5, terus sama totalnya juga, total X1. Nah, begitu juga dengan X2.1 sampai X2.5 sama total X2, terus Y1.1 sampai Y1.5 sama total Y1. Nah, untuk di sininya kita memakai numeric. Nih, untuk weight-nya 8, untuk desimalnya 0. Untuk label di sini tadi di Excel-nya kan saya memakai nih labelnya motivasi, kepuasan upah sama kinerja. Jadi kita taruh di totalnya. Ini motivasi, kepuasan upah sama kinerja. Nah, untuk value di sini kita mau mengisi data kuesioner itu yang pertama itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, yang 5 sangat setuju. Nah, nanti diklik OK. Di sini semuanya sama terkecuali yang total ya. Yang di total itu non. Untuk yang X2-nya juga sama, totalnya non. Yang ini juga Y1-nya totalnya non. Untuk kolomnya 8. Measure-nya di sini yang X1 sampai X1.1 sampai X1.5 kita memakai nominal, ganti nominal. Nah, untuk di totalnya nanti pakai scale. Ini total X1, ini total X2, ini total Y1. Nah, setelah selesai mengerjakan data di variabel view, kita menuju ke data view. Nah, nanti bakalan data yang kita tulis di variabel view ini bakalan ada di sini. Nih, X1.1, X1.2. Nah, untuk angka di sini diambil dari data tabulasi data yang berada di Excel. Kita copy, nanti taruh di sini. Nah, nanti setelah itu kita simpan. Nih, klik file, terus di save. Nah, jadi di sini ada pilihan kita mau nyimpan data kita itu di mana. Tinggal kita pilih, terus sama nama datanya bisa kita ganti, terus sama di sininya kita taruh di Excel. Nanti udah disimpan ke Excel, nanti tampilannya bakal seperti ini. Tampilan data Excel-nya seperti ini. Nah, yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk Excel. Terus kita kembali ke SPSS-nya. Di sini kita bakalan menguji deskriptifnya. Angka pertama itu klik analyze, terus deskriptif statistik, terus sama deskriptif.
Nah, nanti di sini kita blok aja satu-satu totalnya juga, terus klik oke. Nah, nanti tampilan deskriptif statistik untuk X1 ini seperti ini. Begitu pula yang data yang ini X2 sama Y. Ini untuk variabel X2 nya kita klik analyze, deskriptif statistik sama deskriptif. Nah, tadi ini langsung ke X2, kita blok sama totalnya juga ya, kita pindahin ke variabel S, terus klik OK. Nih, nanti tampilannya ini untuk X2. Nah, sama juga sama yang Y juga seperti itu, analyze, deskriptif statik, deskriptif. Ininya dipindahin dulu lagi, pindahin ini Y, pindahin ke variabel S, terus klik OK. Ini tampilannya nanti untuk uji deskriptif seperti ini. Saya akan memakai 3 variabel, ini ada 3. Untuk N di sini 15, data yang saya ambil itu 15. Nah, terus ini sudah saya simpan, jadi saya no aja. Nah, untuk deskriptif sudah selesai. Nah, dari sekarang kita bakalan menguji kualitas data. Untuk di primer itu terbagi menjadi 2, yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Untuk uji validitas ini kita klik analyze, terus correlate, terus bivariate, terus ini kita ini blok satu-satu sama totalnya juga. Terus untuk correlation coefficientnya persen ya, sama test of signifikannya two-tailed, sama flex signifikan correlation ini dicentang. Ini dicentang. Ini. Terus diklik OK. Nih, ini untuk uji validitas. Ini yang baru yang X1.1 ya, variabel X1.1. Kita kembali lagi ke sini untuk menguji validitas variabel X2 nya. Sama caranya tadi, seperti tadi, kita blok sama totalnya juga, pindahin ke variabel. Untuk ininya sama, correlation coefficient persen sama yang kayak tadi. Oke. Terus nanti nih, tampilan X2 nya seperti ini. Terus kembali lagi untuk yang Y. Ini kita pindahin dulu ya, pindahin. Ini kita sama caranya. Untuk pengaturan ininya sama juga ya, klik OK. Nah, ini nanti data yang tabel di sini kita copy. Nih, copy, nanti dipindahin ke Word untuk dianalisis. Ini tiga-tiganya udah selesai di sini. Di sini saya tidak simpan ya. Kalau mau simpan di sini, tapi saya udah disimpan. Untuk validitas sudah. Terus kita uji untuk uji yang kedua,
reliabilitas. Caranya klik analyze, klik scale, terus reliability analysis. Ininya juga sama, dipindahin. Totalnya juga. Ininya apa ya, modelnya apa. Terus untuk ininya tidak ada sih. Oke. Nah, ini untuk reliabilitasnya. Terus sekarang kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini kita klik analyze, klik scale, terus reliability analysis, terus ini statistiknya, ini ya scale, delete. Terus untuk ininya tidak ada, ini langsung continue. Ininya apa, nanti tinggal diklik OK. Nah, tampilannya bakalan seperti ini nih. Ini untuk variabel X1 nih. Terus kembali lagi untuk sama seperti variabel X2 sama variabel Y1. Nanti caranya sama seperti itu. Scale, reliability analysis, ini kita pindahin lagi. Nah, sekarang kita pindahin data yang X2 sama totalnya juga. Untuk ininya sama ya, scale, if item delete, continue. Ininya tetap sama alpha, terus oke. Nah, ini untuk data X2 nya, data X2. Terus sama juga yang Y, scale, reliability analysis. Ini pindahin dulu. Kalau mau cepet di iniin aja, save, tinggal pindahin ya. Ini sama aturannya, scale if item delete, continue. Ini alpha, oke. Nah, ini ada converse alphanya nih, 645, ini 75, sama ini 6, 9. Ini sudah selesai ya. Terus kita balik lagi ya, untuk data primernya kita sudah selesai. Nanti kita bakalan masuk ke data sekunder. Nah, ini untuk tabulasi data yang sekunder, ini yang di Excel. Ini saya mengambil, kalau yang sekunder itu ngambilnya dia dari laporan keuangan. Ini yang di IDX, ini kayak Astra Agro Lestari. Ini saya ngambil 6 perusahaan yang dari tahun 2016 sampai 2020. Nanti dari data sini bakalan kita uji ke SPSS. Kita masuk ke SPSS-nya. Nah, nanti di sini nama perusahaannya ditulis, nama perusahaan, tahun, terus variabelnya X1, X2, X1.z, X2.z. Nah, untuk ininya string karena dia kan nama perusahaan. Nah, untuk karakternya di sini ditulis 50. Ini oke. Sama juga yang tahun juga string. Nah, untuk variabel X1, X2, X1.z, X2.z ini tetap numeric. Ini 8, terus ini 8, terus
terus ininya kalau desimalnya 0 0, terus ininya 2. Untuk label di sini nama yang tadi di data, nama yang di sini untuk labelnya. Nah, untuk kolom di sini yang perusahaan 20, ininya 8 ya. Nih, 8. Untuk ininya kalau yang perusahaan sama tahun itu diganti nominal. Kalau nominal, kalau yang X1 sampai X2 titik Z itu scale. Udah. Terus kita masuk ke data view. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Ini nama perusahaan, tahun, X1, X2, X1 titik Z, X2 titik Z. Ini nama perusahaannya kan ada. Ini juga tahunnya dari 2016 sampai 2020, sama ini data yang tadi kita ambil. Nah, ini adalah contoh dari data sekunder. Kalau untuk dianalisis, untuk deskriptif, ini caranya juga sama seperti yang primer. Analyze, terus ini nih, tadi kan dari data variabel view kan udah kita tulis sama perusahaan, tahun. Nah, nanti munculnya di sini. Nah, terus sama tahunnya pada masuk, terus sama data-datanya kita ngambil dari sini, yang copy yang dari sini dimasukin ke SPSS-nya. Sekian tugas besar statistik tabulasi data dari Excel ke SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.